guys, welcome back to my channel Ahmad Yukimaru. Salam dulu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, beberapa hari yang lalu saya sudah share bagaimana menanti kelahiran anak dan juga bagaimana tips cara menemani istri yang sedang mau melahirkan. Nah, bisa lihat di kolom deskripsi di bawah ini ya linknya. Teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa tonton pada waktu genting-gentingnya saya menantian anak yang ketiga. Hari ini kita diskusi apa guys? Mungkin saya ingin bercerita sedikit tentang dulu bagaimana saya bisa kuliah without any money from my parents. Jadi tahun 2010 alhamdulillah finally saya bisa kuliah di UIN Surabaya, yaitu yang dulu ketika saya daftar namanya IAIN Surabaya. Ketika keluar akhirnya namanya jadi UINSA, UIN Universitas Islam Negeri Surabaya, Sunan Ampel Surabaya. Alhamdulillah saya finally selesai kuliah dengan 8 semester tanpa ada penambahan semester lagi. Itu sungguh sangat luar biasa. Karena apa? Totally after I finished senior high school, ketika saya selesai atau ketika saya finish sekolah MA atau setingkat dengan SMA, saya berjuang mati-matian, berjuang sekali bagaimana saya bisa kuliah dengan strata S1. Ya, di tahun 2006 saya lulus. Setelah saya berusaha dengan sekuat tenaga, akhirnya finally I cannot go at university. Saya harus menerima bahwa saya tidak bisa kuliah pada saat itu, mungkin karena memang keluarga saya ketika itu lagi belum bisa mengandalkan kakak-kakak saya untuk saya masuk di university. 2006 saya lulus, 2007 saya ke Pare BEC, 2008 saya ke Jakarta, 2009 saya bekerja di Surabaya, 2010 finally I can enter at university. That's extremely very exciting for me because I cannot go at university with my own pay money. Jadi saya memang benar-benar kuliah dengan biaya saya sendiri. Saya tidak mengandalkan uang dari orang tua atau kakak-kakak saya. Ya, mungkin di beberapa semester saya memang dibantu oleh saudara untuk membayar kekurangan semester. 2010 saya daftar kuliah. Waktu itu why I can join at university, karena saat itu saya tinggal di kontrakan bersama ponakan saya, bersama mbak saya. Waktu itu saya ngelesi anak-anak. Education for education. It mean I educate someone for my continue to education. Nah, ini benar-benar very good title, education for education. Saya mengajar anak-anak kecil untuk mendapatkan strata saya S1. Setiap sore jam 4 saya start ngajar anak-anak SD dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu saya ajar, saya ngelesi di kontrakan saya yang berada di Sedati, Surabaya, Sedati Sidoarjo. Begitu terus setiap sore, paginya saya kuliah. Saya selalu diskusi dengan dosen ketika dosen saya tidak memberikan waktu di pagi hari. Misal
Ternyata setelah saya ngurus siakat atau ngurus jadwal kuliah semester ke depan, ternyata jadwalnya itu ada jam 3 misalnya, pulangnya setengah 5. Di situ langsung saya diskusi. I discuss with my lecturer. Saya diskusi dengan dosen saya, Pak dosen, mohon maaf kalau jam kuliahnya diundur bagaimana atau dipindah hari bagaimana. Ternyata selama 8 semester semua dosen available to change the time. Alhamdulillah sekali. Dan alhamdulillah saya selama 4 tahun ngelesi tidak pernah dalam tanda kutip mengecewakan anak didik saya, menanti atau saya tidak bisa mengajar. Iya, jam 4 saya pasti sudah sampai rumah karena pasti saya schedule ketika jam 3 saya biasanya pindah jam 10 atau jam 11 atau ganti hari gitu. Alhamdulillah teman-teman juga sepakat mesti kita tidak pernah pulang sampai setelah sore jam 4. Jam setengah 4 saya pasti sudah sampai di rumah dan saya ngelesi sampai jam 8. Setelah jam 8 biasanya I do my assignment, my proposal, my makalah, jadi my writing, my assignment ya. Setelah ngelesi jam 8 saya mengerjakan itu. Saya kerjakan sampai jam 10, jam 11 selesai. Besok paginya saya berangkat kuliah lagi seperti itu. Alhamdulillah finally saya selesai dengan 8 semester tersebut. Itu very exciting because I pay with my own money. Saya membayar hidup saya, kuliah saya dengan jerih saya sendiri. Saya tidak pernah mungkin akhirnya terbawa dalam kehidupan after university, bahwa mostly kebanyakan saya bekerja tidak mengenal waktu. Itu mungkin ya karena terbiasa dalam 4 tahun itu saya pagi ngajar sampai pagi saya kuliah sampai sore ngajar sampai malam do assignment, begitu terus. Sabtu pun saya ngelesi ngaji, Minggu pun kalau ada job ngelesi bahasa Inggris saya berangkat atau ngaji Al-Quran saya berangkat. Jadi saya ngajar Al-Quran, ngajar bahasa Inggris, saya ngajar semua pelajaran, tapi cuma kelas 1, 2, 3. Saya tidak mampu 4, 5, 6 saya tidak mampu untuk pembelajaran lainnya. Untuk matematika, sejarah untuk anak SD kelas 1, 2, 3 saya bisa. Itu alhamdulillah finally 2014 saya bisa wisuda, saya bisa akad. Waktu itu ada cerita menarik, ketika orang tua saya ajak ke kampus dan orang tua bilang, ditanya temannya, Amar kalau kuliah itu biayanya entek piro bahasanya gitu. Amar kalau kuliah di Surabaya itu habis berapa biayanya? Dan my mother says, ibuku menjawab, saya tidak pernah tahu biayanya Amar sampai habis berapa untuk kuliah, karena dia mencari biayanya sendiri. Itu teman-teman cerita saya berkisar tentang kuliah. Alhamdulillah saya bisa membiayai saya sendiri, saya bisa menghidupi saya sendiri, dan sampai saya bisa lulus. Dan alhamdulillah sekali, thanks God, saya bisa menjadi guru. Akhirnya 2017 saya menjadi kepala sekolah, dan 2020 saya bikin lembaga sendiri, Education for Education, pendidikan untuk pendidikan. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe kalau pengen tahu cerita-cerita berikutnya, berkisah tentang hidup saya atau cerita yang lain. Thank you. That's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.